Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sudah kita ketahui bersama bahwa para habaib sering menggaung-gaungkan doktrin andalan mereka bahwa Imam Faqih Muqaddam ini pernah mi'raj sebanyak 70 kali. Jelas mi'raj seperti mi'rajnya Faqih Muqaddam ini ditentang keras oleh pendiri Nahdlatul Ulama, yakni beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan sampai tegasnya beliau mengatakan bahwa mi'raj seperti mi'rajnya, intinya begitu, seperti mi'rajnya Imam Faqih Muqaddam ini jelas merupakan perbuatan kekufuran yang nyata. Dan pernyataan beliau ini beliau sampaikan di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya pegang ini kurasa, ya. Dan mi'rajnya Imam Faqih Muqaddam ini jelas mustahil, tidak mungkin terjadi alias bohong. Oleh karenanya para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 poin yang saya sampaikan tadi. Yang pertama bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menyatakan tegas bahwa mi'raj seperti mi'rajnya Faqih Muqaddam ini merupakan perbuatan kekufuran yang nyata. Kemudian yang kedua bahwa mi'rajnya Imam Faqih Muqaddam ini jelas mustahil, tidak mungkin terjadi alias doktrin bohong. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, poin yang pertama bisa kita buka di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang saya pegang ini. Cetakannya adalah Maktabatut Turath Al-Islami Bima'hadi Tebu Ireng Jombang. Halamannya, ya, halamannya kita cari dulu. Halamannya halaman 13. Ya, halaman 13 fasal kedua. Fasal kedua yang menjelaskan tentang fi bayani tamassuki ahli Jawi bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Pasal yang kedua yang menjelaskan tentang bahwa masyarakat Jawa ini mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitab ini Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 13, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menukil penjelasan dari menukil penjelasan dari Qadhiyat, ya. Penjelasan dari Qadhiyat kita simak mulai awal, ya. Kita runtut, tidak langsung loncat ke intinya. Qala al-Qadhi al-Iyadu fi Syifa. Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa mewanti-wanti inna kulla maqalatin sarrat binafyir rububiyyati awil wahdaniyati aw ibadati ghairillahi aw ma'allahi fayya kufrun. Sesungguhnya setiap bentuk perkataan yang secara sharih, secara jelas, terang-terangan menafikan atau menghilangkan sifat ketuhanan dan kemahaesaannya, melakukan penyembahan terhadap selain Allah atau mempersekutukan Allah pada sesembahannya adalah merupakan bentuk kekufuran yang nyata. Kama qala Dahriyati, seperti
juga ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh kaum Duhriyah. Kaum Duhriyah itu adalah kelompok yang meyakini bahwa meninggal itu bukan Allah yang mematikan kita, tapi masa dan waktu. Itu kelompok Duhriyah. Wan Nasoro dan Nasrani, wal Majusi dan Majusi, ya, penyembah api, walladzina asyraku biibadatil autsani, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan menyembah berhala, awil malaikah atau malaikat, awil syayatin atau setan-setan, awil syamsi atau matahari, awil nujumi atau bintang-bintang, awil nari atau api, aw ahadin ghairillahi atau menyembah selain daripada Allah. Wa kadzalika ashabul hululi wat tanasukhi. Demikian juga kekufuran itu terjadi pada orang-orang yang meyakini adanya hulul. Hulul itu adalah menempatnya zat Allah pada diri makhluk, itu namanya hulul. Ya, hulul. Dan terjadinya at-tanasuh. At-tanasuh itu adalah ruh Allah menitis pada diri seorang hamba, itu at-tanasuh. Wa kadzalika man i'tarafa bi ilahiyatillahi wa wahdaniyatihi. Kekufuran itu dapat pula terjadi pada orang yang mengakui ketuhanan Allah dan kemahaesaannya, walakinnahu i'taqada annahu ghairu hayyin aw ghairu qadimin aw annahu muhdathun aw musawwarun. Ya, akan tetapi walakinnahu i'taqada annahu, akan tetapi ia meyakini bahwa Allah tidaklah hidup atau bukanlah zat yang qadim atau terdahulu, atau sesungguhnya Allah adalah zat yang hadis atau baru datang, au musawwarun atau memiliki bentuk, au idda'a lahu waladan au sahibatan, atau menyangka bahwa Allah itu memiliki anak istri, au annahu mutawallidun min syai'in au kainun anhu, dan bahkan ia terlahirkan dari sesuatu yang maujud sebelumnya, au anna ma'ahu fil azali syai'an qadiman ghairahu, ya, atau sesungguhnya ada sesuatu selain Allah yang menyertainya di zaman azali, ya, au anna thamma sani'an lil alimi siwahu amudabbiran ghairahu, atau meyakini bahwa ada zat lain selain Allah yang menciptakan dan mengatur alam ini semuanya. Fadzalika kulluhu kufrun bi ijma'il muslimin. Semua keyakinan dan anggapan sebagaimana disebutkan di atas merupakan bentuk kekufuran menurut ijma' atau konsensus kaum muslimin, konsensus para ulama. Kemudian ini intinya, ya, intinya wa kadzalika man idda'a. Jadi ini intinya, wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi ta'ala wal uruja ilaihi. Jadi saya ulangi, wa kadzalika man idda'a mujalasatallahi ta'ala wal uruja ilaihi. Demikian juga termasuk kekufuran itu terjadi pada seseorang yang menganggap dirinya dapat duduk bersama Allah, menyertainya naik ke arsy. Artinya apa? Mi'raj. Nah, mi'raj. Wa mukalamatahu, berbincang-bincang dengannya, au hululahu, dan meyakini dapat menyatunya zat Allah pada diri seseorang, fi ahadil ashkhasi, dalam pada diri seseorang, kaqauli ba'dil mutasawwifa wal batiniyah wan nasara, sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaqauli ba'dil mutasawwifa
oleh sebagian kaum tasawuf, aliran kebatinan, dan orang-orang Nasrani. Sehingga penjelasan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan menukil penjelasan dari Qadhi Iyad ini secara tersirat, beliau menyatakan dengan tegas bahwa mi'rajnya Faqih Muqaddam ini termasuk perbuatan kekufuran yang nyata. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa mi'rajnya Faqih Muqaddam ini adalah mi'raj yang tidak mungkin terjadi, mustahil. Ya, mustahil. Kenapa? Karena kalau Faqih Muqaddam ini bisa mi'raj, ini artinya apa? Artinya bahwa Faqih Muqaddam ini menjemput gelar kenabian, dan itu tidak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak mungkin ada rasul setelah Nabi Muhammad, tidak mungkin. Jadi mi'raj Faqih Muqaddam itu sama saja Faqih Muqaddam ini menjemput gelar kenabian, ya, gelar kenabian, dan ini tidak pernah terjadi, mustahil terjadi. Ya. Ini saya mendapatkan penjelasan dari kitab Al-Futuhatul Makkiyah, karangan dari Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, babnya bab 19 maksud saya, cetakan Birut halaman 258. Wa kanat al ulama'u tarqa fi sulamil anbiya'i fatanalu an-nubuwata biriqiya fihi wal amru laisa kadzalik. Saya ulangi, ya. Wa kanat al ulama'u tarqa fi sulamil anbiya'i fatanalu an-nubuwata biriqiya fihi wal amru laisa kadzalik. Ya. Sehingga jika ada ulama ini mendaki tangga pendakian para nabi, maka ia akan menerima kenabian melalui pendakiannya. Artinya apa? Jika Faqih Muqaddam ini mi'raj, ini artinya Faqih Muqaddam akan mendapatkan gelar kenabian. Namun hal itu mustahil terjadi, wal amru laisa kadzalik. Artinya apa? Artinya bahwa doktrin yang selalu digembar-gemborkan oleh para habaib bahwa Imam Faqih Muqaddam ini bisa mi'raj 70 kali, ini adalah doktrin bohong. Itu ya sangat jelas sekali, ya sangat jelas sekali. Oleh karenanya mari kita hati-hati dan waspada dengan doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh para habaib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.